Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Winarsi Asipermani dan rekan saya, Khairun Niswa, akan menjelaskan sedikit tentang isi makalah kami yang berjudul Delegasi Wewenang. Pengertian delegasi dan pendelegasian. Delegasi adalah suatu pilihan, wewenang, dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu. Sedangkan pendelegasian merupakan proses penugasan, wewenang, dan bertanggung jawab kepada bawahan. Jadi, delegasi wewenang adalah proses yang paling fundamental dalam organisasi sebab dipimpin tak akan sanggup melakukan segala sesuatu dan membuat setiap keputusan. Jadi, delegasi wewenang adalah proses di mana manajer mengalokasikan wewenangnya kepada bawahannya. Pengertian wewenang. Wewenang hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Ada dua pandangan berlawanan, teori formal atau pandangan klasik. Wewenang adalah dianugerahkan, ada karena dilimpahi. Teori penerimaan wewenang itu muncul hanya jika diterima oleh kelompok atau individu. Jenis-jenis wewenang. Wewenang lini atau line authority adalah kekuasaan, hak, dan tanggung jawab langsung berada pada seseorang atau tercapainya tujuan. Ia berwenang mengambil keputusan dan berkuasa, berhak serta bertanggung jawab langsung untuk merealisasi keputusan tersebut. Wewenang lini kepala restoran, bagian keuangan, bagian layanan, bagian dapur, layanan 1, layanan 2, layanan 3, belanja, memasak, dan line authority. Wewenang staff atau staff authority, kekuasaan dan hak hanya untuk diberikan data, informasi, dan saran-saran saja untuk membantu ini, supaya bekerja efektif dalam mencapai tujuan. Wewenang staf fungsional, hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan ini, para staf atau spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi, konsultasi pada personalisa yang tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan staf dan fungsional. Ada beberapa bagian, yaitu kepala restoran, konsultan manajemen, pajak, dan lain-lain. Delegasi yang efektif. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang, proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Ada 4 kegiatan ketika delegasi dilakukan. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Penerimaan delegasi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip pendelegasian. Tanggung jawab. Kewenangan dan tanggung jawab, yaitu manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan menjalankan tanggung jawab tersebut. Kewenangan versus tanggung jawab. Manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan cenderung menghindar dari tanggung jawab tersebut. Kendala dalam pelimpahan wewenang. Kapasitas staf yang terbatas, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif. Kepercayaan atasan kepada bawahan. Komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.